Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dimas Sodiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia Jaya. Terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, subscribe, dan menyalakan notifikasi agar mendapatkan kabar terbaru dari saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini sesungguhnya sudah saya tulis di dalam buku saya, penilaian pembelajaran kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Nur Fikri pada tahun 2014. Penilaian pengetahuan sesuai yang ada di dalam halaman 34, saya tuliskan bahwa penilaian harus menggunakan 4 dimensi. Di dalam penilaian pengetahuan itu, yang pertama adalah dimensi faktual, kemudian dimensi konseptual, dimensi prosedur atau prosedural, dan dimensi metakognitif. Penilaian ini jadi seperti halnya penilaian sikap harus dilakukan secara komprehensif agar kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman terhadap materi yang telah kita ajarkan. Penilaian pengetahuan ini memang lebih bersikap atau bersifat kepada teoritis. Jadi di dalam penilaian pengetahuan, Bapak Ibu bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara lisan, tes lisan. Kemudian yang kedua tes tertulis. Dan yang ketiga adalah tes penugasan. Jadi di dalam melakukan tes, Bapak Ibu sekalian, jangan melulu mengandalkan penugasan atau tes tertulis. Jadi Bapak Ibu bisa saja memberikan tes lisan pada akhir pembelajaran kepada peserta didik. Misalkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk sajak, ya, maka kita bisa melakukan tes lisan dengan lebih melihat kepada keberhasilan secara keterampilan, bagaimana kita melihat peserta didik itu bisa memahami apa yang sudah kita ajarkan sekaligus mempraktekkan apa yang mereka kuasai. Nah, di dalam melakukan tes lisan, ini Bapak Ibu yang dilakukan apa? Bapak Ibu membuat daftar pertanyaan, jadi setiap penilaian itu harus direncanakan. Sehingga Bapak Ibu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, untuk penilaian tes tertulis, bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa esai, bisa berupa menjodohkan, atau benar salah. Jadi kita tidak fokus hanya pada pilihan ganda yang kadang memang memudahkan kita di dalam pengoreksian. Penilaian terhadap esai ini memang lebih sulit, tetapi lebih mengembangkan pola pikir dan daya pikir peserta didik, sehingga esai secara kualitas lebih komprehensif untuk melakukan penilaian terhadap apa yang sudah dipahami, apa yang sudah diketahui oleh peserta didik kita. Jadi dalam penilaian tentu semuanya harus sudah direncanakan dengan baik dan kemudian dilaksanakan, dan hasil dari penilaian yang Bapak Ibu peroleh ini sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui yang pertama keberhasilan Bapak Ibu mengajar, ya, hasilnya apakah anak sudah tuntas atau belum, dan yang kedua digunakan sebagai bahan untuk refleksi diri, apakah kita sudah mengajar dengan baik atau belum. Apabila di dalam kelas itu masih banyak siswa yang belum tuntas, artinya kita harus memperbaiki apakah itu cara, metode, model,
media yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sukses untuk Anda. Salam literasi.